Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mufsi, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau, dan juga untuk orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampai pada hikmah yang ke-92. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Barang siapa menghamba menyembahnya untuk mendapatkan sesuatu yang ia harapkan darinya atau untuk menolak keburukan azab dengan taat tersebut, maka dia belum memberikan hak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini untuk orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, beribadah bukan untuk menolak bala dari Allah atau balasan dari Allah. Tapi kalau bagi seperti kami ini, seperti saya, misalkan, oh saya puasa lah, saya ingin puasa terus, kenapa? Untuk mengurangi berat badan. Nggak apa-apa, artinya mengurangi berat badan itu sebagai sebab untuk apa? Untuk ketaatan puasa yang dia lakukan. Di awal seperti itu. Oh, saya ingin bersedekah karena apa? Karena saya ingin melakukan perjalanan agar selamat di perjalanan. Tidak apa-apa, itu di awal bagi pemula seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai kepada titik keimanan yang tertinggi, ibadah itu hanya untuk memberikan hak Allah sebagai Tuhan. Allah mau menganugerahkan sesuatu kepada kita atau tidak memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak ada kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan dengan sesuatu apapun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hikmah yang ke-93, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, mata a'taka ashhadaka birrahu. Di saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat karunia-Nya kepadamu, maka ia sedang mempersaksikan kebaikannya. Wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Dan ketika dia, Allah Subhanahu wa taala,
melarang atau tidak memberikan anugerahnya kepadamu, maka ia sedang mempersaksikan keperkasaannya, kedikdayaannya. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika, dan sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, pada keduanya sedang ingin memperkenalkan zatnya kepadamu. Wa muqabilun biwujudi lutfihi alaika, dan ia sedang berinteraksi denganmu dengan menunjukkan kelemah lembutannya untukmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi dan maha yang tidak memberi juga. Allah itu yang memberikan kebaikan dan yang memberikan keburukan juga. Dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada suatu kebaikan, kemanfaatan yang bisa terjadi di dunia ini melainkan atas izin Allah. Dan tidak ada satu keburukan pun terjadi di dunia ini kecuali juga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperkenalkan zat ketuhanannya kepada seorang hamba dengan menganugerahkan sesuatu. Dianugerahi, dia harus bersyukur, mengingat anugerah tersebut berasal dari Allah dan Allah ingin memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan. Nah, ketika Allah tidak memberi, Allah juga ingin memperkenalkan bahwa saya juga bisa tidak memberimu, dan kamu harus tahu bahwa itu hakku. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita anugerah atau tidak memberikan anugerah, dua-duanya Allah ingin kenalan. Kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Allah hanya memberikan anugerah saja. Tidak bisa. Nanti kalau anugerahnya diangkat oleh Allah, siapa yang bisa mengangkat selain Allah? Tidak ada. Sehingga kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada agama-agama lain itu yang memiliki Tuhan itu dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Jadi Tuhannya diadu. Allah tidak seperti itu. Allah itu mampu melakukan keduanya. Agar apa? Agar hambanya benar-benar menghamba kepadanya. Ketika Allah menganugerahkan, maka kemungkinan Allah juga bisa mencabutnya dan mengambilnya. Ketika Allah mengambil, maka Allah juga berhak bisa untuk menganugerahinya lagi. Allah hanya ingin kenalan dengan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa para ulama itu ada namanya wirid ya latif. Biasanya doa itu ya latif, ya latif, ya latif. Wahai zat yang maha lembut, nas'alukal lutfa, kami memohon kelembutanmu, fima jarat bihil maqadir, atas ketetapan-ketetapan yang berjalan. Jadi kita menghadapi ketetapan Allah. Dan Allah menganugerahkan kelembutan kepada kita agar kita mampu menghadapi sulitnya ketetapan itu. Setelah ini kita akan mencoba untuk memahami dari hikmah-hikmah setelahnya tentang bagaimana sulitnya memahami ketetapan. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang ke-94 beliau mengatakan, innama yu'limu kal man'u li adami fahmika anillahi fihi. Sungguh tidak dianugerahkannya pemberian kepadamu membuatmu kecewa, melainkan hal tersebut dikarenakan ketidakfahamanmu akan hikmah Allah yang terkandung di dalamnya. Jadi yang menyakiti hati kita, membuat kita kecewa,
Karena Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita, itu sebabnya adalah karena kita tidak paham akan hikmah Allah yang terkandung di dalamnya. Allah Maha memberi dan Allah juga tidak memberi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia yang Allah ciptakan menjadi makhluk yang terbaik sebagai perantara kita, perantara seluruh makhluk untuk mengenal Allah. Jadi tidak bisa mengenal Allah tanpa melalui Rasulullah. Ya, tanpa melalui Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Akhlaknya Rasulullah itu persis seperti Al-Quran. Artinya boleh dong kita mengartikan bahwa Al-Quran itu firman Allah tertulis dan Nabi Muhammad adalah firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita ingin memahami bagaimana cara menghadapi garis ketetapan, maka lihat kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apakah kehidupan Nabi Muhammad seluruhnya kenikmatan? Tidak. Bagi kita yang melihatnya. Tapi bagi Nabi Muhammad semuanya adalah ketetapan Allah yang Nabi Muhammad menikmati ketetapan itu. Menikmati ketetapan itu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di usia 6 bulan kehamilan atau di bawah itu, beberapa riwayat mengatakan ayahanda beliau meninggal. Kalau kita melihat sekarang, ada ibu-ibu hamil suaminya meninggal. Ya Allah, kasihan sekali. Itu penilaian kita. Karena kita tidak paham hikmah di balik itu. Setelah lahir Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Tidak diasuh oleh ibunda. Setelah itu didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan. Halimatus Sa'diyah takut, dikembalikan kepada sang ibunda. Usia 5 tahun. Usia 6 tahun ibunda beliau wafat, yatim piatu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. 2 tahun setelah itu sang kakek meninggal, tidak ada kakek. Setelah itu diasuh, dididik oleh sang paman. Sang paman belum mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai beliau wafat. Mungkin kalau kita hidup di masa Rasulullah, kita melihat bagaimana dia bisa mengaku sebagai nabi, pamannya saja nggak berhasil dia. Kita akan mengartikan itu dan itu sebentuk kegagalan, padahal itu ketetapan Allah. Setelah itu Nabi Muhammad 13 tahun setelah itu terusir. Dakwahnya nggak berhasil, itu bukti bahwa itu kegagalannya, dia bukan utusan Allah. Begini mungkin kita seperti itu ketika kita melihat dengan kacamata kita. Ke Taif diusir, di Madinah dimusuhi oleh masyarakat Madinah yang mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi. Diperangi, dikeroyok setelah itu oleh kafir Quraisy, oleh Yahudi, oleh Romawi. Bagaimana kita melihat kesuksesan Nabi Muhammad ketika semuanya itu isinya sepertinya bala, azab, tapi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan semuanya. Karena apa? Itu ketetapan Allah. Allah yang memberi, Allah yang mencabut juga. Maka ini contoh bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa yang menyakiti, yang membuat kita kecewa adalah karena ketidakfahaman kita akan hikmah yang terkandung di balik ketetapan-ketetapan tersebut.